Awalnya teman saya tidak sadar ada sebuah ketukan. Tok, tok, tok. Teman saya tetap sambil tidur-tiduran nonton TV. Sekitar pukul 9 malam ada ketukan kedua. Dan suaranya lebih keras. Dur, dur, dur. Ketika membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya hawa dingin dan bau melati. Di pojokan pekarangan rumahnya, tidak jauh dari bawah pohon jeruk purut, dia mendengar suara tangisan. Tangisan bayi yang sangat pelan, tetapi jelas terdengar di kupingnya. Teman saya Anissa mulai merasa deg-degan. Pelan dia mendekati. Hingga kurang lebih 5 meter, tidak ada lagi tangisan bayi. Yang ada ketawa yang sangat besar. Dia melihat sosok putih wanita berambut panjang sambil menggendong bayi. Dan bayinya penuh berlumuran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya di episode Ritan, Cerita Setan. Kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari sahabat Q Misteri yang berada di daerah Jawa Timur. Tapi sebelum saya menceritakannya, kepada seluruh sahabat Q Misteri di luar sana, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, serta share. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak tertinggal episode-episode selanjutnya yang pasti lebih seru. Oke, jadi awal cerita ini saya dapat dari sahabat Q Misteri yang menceritakan sebuah desanya. Desanya pada tahun 90-an yang dimana tempatnya masih sangat asri, banyak sawah, banyak kebun, rumah-rumah masih jauh. Disitulah kisah itu berlangsung. Pada suatu hari, teman saya sedang beristirahat. Posisinya di ruang tengah sambil menonton TV. Yang kebetulan keluarga teman saya itu adalah keluarga pedagang. Yang hampir 24 jam rumahnya itu selalu ada orang yang terbangun. Karena selalu menyiapkan barang-barang untuk dagang esok harinya. Teman saya ini, atau kita sebut, kebetulan sahabat Q ini adalah perempuan. Kita sebut saja namanya Anissa. Anissa sedang tertidur sambil melihat TV. Dia tidur-tiduran di ruang tengah. Sekitar pukul 9 malam, yang pada waktu itu tahun 90-an, itu sudah sangat sepi. Hanya terdengar bapak-bapak mengobrol, saudara-saudara dia di teras. Tetapi ada ketukan. Yang kebetulan ketukan itu berbunyi 3 kali. Tok, tok, tok. Awalnya teman saya tidak sadar ada sebuah ketukan. Teman saya tetap sambil tidur-tiduran nonton TV. Ada ketukan kedua dan suaranya lebih keras. Dur, dur, dur. Kaget teman saya. Kok bapak-bapak di depan bukannya datang atau panggilin sih? Akhirnya teman saya beranjak dari ruang tengah itu dan membuka pintunya. Ketika membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya hawa dingin dan bau melati. Larilah teman saya ini. Dia lari ke dalam kamar, menuju kamar ibunya. Dan dia memeluk ibunya dengan erat. Sambil dia mengingat. Ibunya pernah berpesan, kakaknya pun juga pernah berpesan. Kamu kalau malam hari, biasakan jangan membuka pintu sebelum pintu itu diketok 3 kali. Maksudnya,
Ketukan pertama, tok, tok, tok. Ketukan kedua, tok, tok, tok. Kalau hanya sekedar sampai 2 kali ketukan, jangan dibuka. Tapi kalau dia ketuk sekali lagi, kamu boleh buka. Teman saya Anissa baru ingat. Menggigilah dia. Jangan-jangan ini mitos. Ini cerita rakyat tentang yang ada di desa tersebut. Teman saya Anissa berpikir, waduh, akhirnya gue kena juga. Pada malam itu dia tidak tidur tenang. Hingga akhir besoknya, dia mencoba untuk berdagang seperti biasa. Tapi dia tidak menceritakan hal tersebut, hanya kepada ibunya. Keesokan harinya, dia melakukan kegiatan seperti biasa, berdagang, sekolah, dan semuanya. Menjelang sore, balik pulang ke rumah. Teman saya Anissa beristirahat, makan malam sambil bercanda dengan keluarganya, beserta saudara-saudaranya. Dia sempat teringat kejadian semalam. Dan bercerita kepada mereka bahwa semalam ketika bapak dan tetangga-tetangga lagi sedang bicara di depan, ada yang mengetuk pintu. Bapaknya kaget. Hah? Saya nggak ngeliat ada yang mengetuk pintu, karena posisi pintu itu nggak jauh dari mereka. Bener pak, rumah kita ada yang ngetuk. Pertama suaranya pelan. Saya kira bapak sedang mengetuk. Saya masih nonton TV pak. Yang kedua, diketuk dengan kencang pak. Saya sampai kaget dan saya buka pintu. Ternyata nggak ada siapa-siapa pak. Saya ngeliat bapak masih ngobrol sama tetangga di depan. Dan ada aroma melati yang menusuk pak. Masya Allah kata bapaknya. Udah nak, nanti malam kalau misalnya ada lagi yang mengetuk, jangan dibuka. Iya ibu udah bilang kalau ada yang mengetuk 3 kali baru kita buka. Iya. Pada malam itu teman saya Anissa mulai merasa deg-degan. Aneh. Ada apa ini di desa saya? Kenapa harus menunggu 3 kali ketukan baru kita buka? Pada malam itu tidak jauh dari rumahnya Anissa, posisi rumahnya di pojok. Kita sebut saja nama saudaranya Budi. Yang kebetulan rumah Budi itu mempunyai halaman yang sangat luas. Di belakangnya terdapat hamparan sawah dan kebun-kebun. Yang mana kebun itu diisi dengan pohon jati dan jeruk purut. Suatu ketika, Budi mencoba untuk keluar untuk melihat keadaan rumahnya di belakang. Pada awalnya biasa, cuma memang Budi merasa bahwa ada sesuatu di belakang rumahnya. Awal dia lihat, wah gelap sekali ya. Apa saya harus kasih lampu di belakang? Si Budi merasa bahwa di belakang itu sangat gelap dan rawan penjahat. Ketika Budi mencoba untuk balik ke rumah, dia mendengar suara tangisan. Tangisan bayi yang sangat pelan, tetapi jelas terdengar di kupingnya. Budi kaget. Bayi siapa? Bayi siapa nangis malam-malam? Rumah antara yang satu dengan rumah yang lainnya itu jaraknya lumayan. Karena pada zaman itu halamannya cukup besar. Pada malam itu Budi pergilah ke rumah si Anissa. Yang mana Budi juga sempat bicara dengan bapaknya Anissa. Yang kebetulan ada Anissa di sana. Si Budi bercerita, Pak,
Rumah saya itu yang di pojok rada-rada deh Pak. Maksud kamu? Si Anissa menguping pembicaraan Budi dengan bapaknya. Iya Pak, tadi saya cek di belakang rumah. Kayaknya ada sesuatu, soalnya gelap banget Pak. Saya pengen masang lampu awalnya. Pas saya mau masang lampu, saya balik dulu pulang ke rumah, saya dengar suara tangisan bayi Pak. Di kampung ini, di desa ini ada yang baru melahirkan Pak? Nggak ada. Si Nisa menguping pembicaraan tersebut dan semakin takut. Kira-kira bayi siapa ya Pak? Ah, kamu hanya halu. Tapi kamu tahu nggak? Si Anissa itu juga kemarin malam juga ada hal yang aneh. Maksud Bapak? Iya, ada yang ngetuk pintu rumah. Padahal saya sama tetangga lagi bicara di depan. Kita tidak melihat. Yang benar, iya. Pas dia keluar ada bau melati. Waduh. Ini tanda apa ya Pak? Udah. Yang penting kamu ibadah saja, sholat dan lain sebagainya. Gak usah pikirin. Kita kan tahu itu pun ada. Mereka gak bakal ganggu. Iya sih Pak. Yaudah Pak, saya balik. Akhirnya Budi pulang. Ketika dia mau masuk ke dalam rumahnya, tangisan bayi itu muncul kembali. Pelan, tapi jelas di kupingnya. Budi merasa ketakutan, tetapi dia mencoba untuk memberanikan diri. Akhirnya Budi mencoba untuk belakang rumahnya. Tangisannya semakin jelas. Suaranya semakin keras. Budi coba menghampirinya. Di pojokan pekarangan rumahnya, tidak jauh dari bawah pohon jeruk purut, dia melihat sesosok baju putih, rambut panjang yang membelakangi Budi. Itu apa itu putih-putih? Kok suaranya makin keras dan berasal dari yang putih-putih itu? Budi mencoba mengambil sebuah balok kayu yang tidak jauh dari kakinya. Sambil memberanikan diri, Budi menghampiri sosok yang putih itu. Pelan dia mendekati. Hingga kurang lebih 5 meter, wanita itu atau sosok itu berbalik ke arah Budi. Kaget, sekaget-kagetnya Budi. Ketika sosok itu berbalik, tidak ada lagi tangisan bayi. Yang ada ketawa yang sangat besar. Dia melihat sosok putih, wanita berambut panjang sambil menggendong bayi. Yang bayinya penuh berlumuran darah. Budi langsung lari terbirit-birit. Dia sampai bingung tidak bisa membuka pintu rumahnya. Akhirnya dia balik lagi ke rumah saudaranya, ke rumahnya Anissa. Pak, tolong Pak. Kenapa Budi? Udah malam begini. Saya Pak, saya. Kenapa? Saya melihat sesuatu Pak di belakang rumah. Akhirnya diceritakanlah oleh Budi. Yang kebetulan Anissa masih berada di ruang tengah sambil menonton TV. Si Budi bercerita, saya datang ke tempat belakang rumah saya. Dia ceritakanlah sedetail-detailnya. Saya melihat sosok putih. Ketika dia berbalik, dia menggendong bayi. Bapak itu kaget. Si Anissa mulai merinding pada waktu itu. Karena dia menguping pembicaraannya Budi dengan bapaknya. Akhirnya
Bapaknya Anissa bicara, "Ya sudah, Bud, kamu di sini saja. Malam ini kamu menginap di sini. Besok Bapak jelaskan." Esok harinya, Budi dan Anissa kebetulan memang tidak bisa tidur dengan tenang. Si Anissa mencium bau dan tidak melihat orang ketika mengetuk. Si Budi melihat sosok putih berambut panjang sambil menggendong bayi yang berlumuran darah. Mereka penasaran, ada apa di desa ini? Esok harinya, ketika pagi, Budi yang langsung bicara, "Pak, ada apa sih, Pak? Saya semalaman tidak bisa tidur." Dan saya sempat bercerita dengan Anissa. Anissa pun juga ternyata ada kejadian, tetapi kejadian yang berbeda. Anissa juga tidak bisa tidur bersama saya. Akhirnya bapaknya, "Nanti kita sarapan dulu." Mereka sarapan santai. Mereka panggil seluruh penduduk yang ada di desa tersebut. Mereka panggil, bapak itu panggil tetangga-tetangganya. Kurang lebih di desa itu cuma ada 100 kakak. Yang mana dari 100 kakak itu hampir bersaudara semuanya. Dipanggillah berkumpul di rumahnya Anissa. Bapaknya Anissa bercerita, "Si Budi semalam kejadian seperti ini, Anissa kemarin malam kejadian seperti ini." Tak lama kemudian, tetangganya ada yang bicara, "Pak, kenapa? Saya juga mengalami hal yang sama. Ada yang ketuk pintu. Yang pertama pelan, yang kedua keras. Saya buka, hanya bau melati. Saya juga sama, Pak. Saya juga sama." Tetapi anehnya hanya Budi yang melihat sosok putih, wanita yang sedang menggendong bayi yang berlumuran darah. Ternyata di semua rumah di desa tersebut, hampir semuanya pernah diketuk. Sesepuh desa tersebut, salah satunya Bapak Anissa, akhirnya bicara. Bapaknya Anissa ini berbicara, "Oke, ini keadaan sudah genting. Keadaan sudah gawat karena hampir semuanya terkena gangguan. Hampir semuanya mengalami hal yang sama, yaitu diketuk pintunya. Saya akan bercerita," kata bapaknya Anissa. Jadi pada awalnya, sebelum desa itu dibangun, keluarganya Anissa yang pertama membangun rumah di daerah tersebut. Lalu muncullah tetangganya, saudaranya yang lain, sampai akhirnya terbentuklah sebuah desa. Tetapi pada zaman dulu, itu ada seorang wanita yang sambil menggendong bayinya dan dia meminta tolong kepada seluruh penduduk yang ada di desa tersebut. Diketoklah satu-satu, tetapi tidak ada yang mau membukanya, kata bapaknya Anissa. Karena kita tahu wanita itu, kalau zaman dulu dibilang centeng lah ya, atau boleh dibilang bodyguardnya penjahat, sedang dikejar oleh centeng tersebut. Mereka pada tidak berani satu desa. Diketuk pintu, semua pada tidak mau buka. Padahal wanita ini mau minta tolong. Dia mau ngumpet supaya tidak ketahuan oleh centeng tersebut. Tetapi tidak ada yang berani satupun. Hingga akhirnya wanita ini ditemukan oleh penduduk desa dengan keadaan mati mengenaskan
dan bayi yang digorok oleh centeng tersebut. Bapaknya Anissa bicara seperti itu, semuanya pada astagfirullahaladzim. Jadi ini, ya, dia akan terus menghantui desa ini. Sampai kita meminta maaf, kita mencoba memperbaiki, bahwa setiap orang itu wajib kita tolong. Itulah cerita dari sebuah desa yang saya dapat dari sahabat Q Misteri daerah Jawa Timur. Kepada sahabat Q Misteri di luar sana, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. Q Misteri, everyone has story.